Kebijakan Politik Gerakan 3A dan Propaganda Jepang. Hai semuanya. Kalian pernah gak sih ngeliat suatu poster yang kelihatannya tuh keren banget, tapi ternyata isinya itu cuman janji manis atau bahkan scam? Nah, kurang lebih seperti itulah masa kependudukan Jepang di Indonesia. Di sini saya akan membahas mengenai propaganda Jepang di Indonesia yang sangat terkenal, yaitu adalah kebijakan politik Gerakan 3A. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Alifa Rama Fitria dari kelas 11-4. Nah, di sini saya akan membahas mengenai kebijakan politik Jepang pada masa kependudukan Jepang di Indonesia, yaitu program Gerakan 3A. Sebelum kita masuk ke penjelasannya secara rinci, di sini saya akan membagi menjadi 8 poin, yaitu yang pertama ada latar belakang Gerakan 3A. Kemudian yang kedua ada pengertian 3A, makna 3A. Kemudian yang keempat ada kebijakan dari 3A. Yang kelima ada pelaksanaan 3A. Yang keenam dampak dari 3A. Yang ketujuh adalah kegagalan dari program Gerakan 3A ini. Dan yang ke-8 adalah kesimpulan dari penjelasan kebijakan politik 3A ini. Nah, langsung saja kita bahas ke latar belakang program 3A ini. Oke, sekarang kita masuk ke poin yang pertama, yaitu adalah latar belakang dari Gerakan 3A. Nah, Gerakan 3A ini dibentuk pada saat masa kependudukan Jepang di Indonesia, yaitu pada tahun 1942. Pada saat itu, Jepang tuh berhasil mengalahkan Belanda dan mengusir Belanda dari Indonesia dan mengambil alih kekuasaan Indonesia. Si Belanda ini mengambil alih kekuasaan, berharap untuk mengambil alih kekuasaan Indonesia. Pada awalnya, Belanda ini disambut dengan harapan yang besar oleh sebagian rakyat Indonesia karena Jepang ini merupakan bangsa Asia, dan Indonesia ini berharap bahwa karena Jepang ini bangsa Asia, Jepang ini akan membebaskan Indonesia dari penjajahan bangsa-bangsa Barat. Jadi Indonesia berharap seperti itulah kepada Jepang. Namun ternyata Jepang memiliki kepentingan yang lebih penting lagi, yaitu memenangkan Perang Asia Timur Raya. Kenapa Jepang ingin sekali memenangkan Perang Asia Timur Raya? Karena yang pertama, Jepang ingin sekali memperluas wilayah kekuasaannya. Kemudian yang kedua, ingin menambah sumber daya alam. Yang ketiga, Jepang ini ingin mengusir penjajah-penjajah bangsa Barat dan menjadi pemimpin Asia. Tapi kenapa sih Jepang ini memilih Indonesia? Dikarenakan seperti yang kita ketahui, Indonesia sendiri ini adalah negara atau bangsa yang memiliki banyak atau kaya akan sumber daya alam. Nah, dengan kepentingan besar ini, dengan ingin memenangkan Perang Asia Timur Raya ini, maka Jepang itu harus memenangkan hati bangsa Indonesia. Nah, untuk memenuhi tujuan-tujuannya tersebut, maka dibuatlah propaganda 3A ini oleh Jepang. Nah, propaganda 3A ini, Gerakan 3A ini dipimpin oleh Mr. Syamsuddin untuk membentuk opini masyarakat agar percaya dan mendukung Jepang. Nah, makanya kenapa pemimpinnya sendiri itu adalah orang Indonesia, yaitu Mr. Syamsuddin. Padahal ini merupakan propaganda Jepang, dikarenakan awalnya Mr. Syamsuddin juga tidak mengetahui atau percaya bahwa Jepang ini benar-benar tulus untuk membantu Indonesia. Tapi ternyata Jepang tidak benar-benar tulus untuk membantu Indonesia. Jadi intinya Mr. Syamsuddin juga terkena janji manis dari Jepang. Dan Mr. Syamsuddin juga berpikir jika ia menjadi pemimpin dari propaganda Gerakan 3A ini, maka ia bisa membantu rakyat Indonesia, bangsa Indonesia dari dalam. Seperti itu. Nah, kemudian poin yang kedua adalah pengertian dari Gerakan 3A. Gerakan 3A ini merupakan gerakan propaganda Jepang yang dibuat oleh pemerintah militer Jepang di Indonesia. Gerakan ini tuh tidak bertujuan untuk mesejahterakan rakyat Indonesia, melainkan untuk mempengaruhi pola pikir masyarakat supaya menganggap Jepang sebagai saudara tua yang layak dipercaya. Nah,
Melalui gerakan 3A ini, Jepang ini jadi memberikan citra positif seolah-olah mereka ini datang untuk menolong Indonesia. Padahal tujuan sebenarnya yaitu untuk memperkuat kekuasaan Jepang dan juga memanfaatkan sumber daya alam dan tenaga rakyat Indonesia demi kepentingan perang. Nah, kemudian adalah poin yang ketiga, yaitu adalah makna dari gerakan 3A. Nah, nama dari gerakan 3A ini diambil dari 3 semboyan, yaitu yang pertama adalah Nippon sebagai cahaya Asia, Nippon cahaya Asia, yang bermaksud bahwa Jepang itu ingin membawakan harapan dan kemajuan yang baru bagi Asia. Kemudian yang kedua, Nippon pelindung Asia, yaitu Jepang itu ingin dianggap sebagai pelindung bangsa-bangsa Asia. Kemudian yang ketiga, Nippon sebagai pemimpin Asia. Nippon pemimpin Asia, yaitu Jepang ingin dianggap sebagai pemimpin dari bangsa-bangsa Asia. Nah, kenapa gerakan 3A ini tuh diawali dengan 3A? Kenapa nggak 3N? Padahal depannya itu Nippon, bukan A gitu. Ya, karena itu adalah karena bahasa Jepang. Jadi, karena itu menggunakan bahasa Jepang, makanya 3A bukan 3N, yaitu bahasa Jepangnya itu yang pertama ada Ajiano Hikari Nippon, Ajiano Botai Nippon, sama Ajiano Shidosa Nippon. Jadi sebenarnya itu pakai bahasa Jepang aja. Jadi bukan Nippon Cahaya Asia 3N gitu, enggak. Kemudian adalah poin yang keempat, yaitu kebijakan gerakan 3A. Nah, dalam pelaksanaannya, gerakan 3A ini, Jepang ini menerapkan berbagai macam propaganda. Penyebaran informasi melalui poster, radio, kemudian juga surat kabar, yang seluruh isinya tuh dikontrol sama Jepang. Propaganda tersebut itu selalu menampilkan Jepang tuh sebagai pihak yang baik dan juga berkuasa. Nah, selain itu Jepang juga menghapus seluruh pengaruh bangsa barat di Indonesia dengan melarang penggunaan bahasa Belanda, kemudian menghilangkan semua simbol-simbol barat. Nah, rakyat Indonesia tuh diarahkan untuk setia sama Jepang dan membantu Jepang untuk memenangkan perang Asia Timur Raya baik secara moral maupun tenaga. Oke, selanjutnya kita masuk ke poin yang kelima, yaitu pelaksanaan dari gerakan 3A. Jadi, gerakan 3A ini dilaksanakan lewat media massa dan juga masyarakat supaya dianggap pesannya itu lebih bisa dipercaya atau lebih mudah dipercaya oleh rakyat Indonesia. Tapi sayangnya, gerakan ini tuh cuma berjalan satu arah. Jadi, rakyat Indonesia ini cuma dijadikan sebagai pendengar dan juga dijadikan sebagai alat atau objek propagandanya dan tidak diajak untuk berperan aktif. Dianggap untuk tidak diajak berperan aktif, jadinya rakyat Indonesia ini mulai merasa bahwa mereka ini, si Jepang ini tuh cuman formalitas dan gak tulus untuk membantu rakyat Indonesia. Kemudian lanjut ke yang keenam, poin yang keenam yaitu adalah dampak dari gerakan 3A ini. Jadi, dampak dari gerakan 3A ini itu tidak terlalu besar bagi Indonesianya sendiri. Jadi maksudnya gerakan 3A ini tuh tidak ada manfaatnya gitu. Nah, gerakan ini tuh kurang mendapat dukungan dari rakyat. Propaganda yang disampaikan gak bisa menutupi kenyataan bahwa hidup rakyat itu justru makin sulit. Lama-kelamaan rakyat itu mulai sadar kalau ternyata Jepang ini tuh sebenarnya cuma memanfaatkan dan mengejar kepentingannya sendiri aja. Baik, selanjutnya kita akan membahas ke poin yang ketujuh, yaitu kegagalan gerakan 3A. Jadi tak bertahan lama, gerakan 3A pun akhirnya bubar. Gerakan ini bubar pada bulan September 1942 dan dibubarkan oleh pemerintah Jepang sendiri. Nah, pembubaran ini tuh dikarenakan beberapa faktor. Nah, yang pertama itu tuh dari rakyat Indonesia sendiri. Rakyat Indonesia tuh sudah mulai menyadari dan mengetahui bahwa gerakan 3 ini hanyalah propaganda dari Jepang saja. Bukan tulus dari Jepang untuk menolong rakyat Indonesia, tetapi hanyalah formalitas saja.
Kemudian yang kedua, gerakan 3A ini tuh terjadi konflik internal atau perpecahan internal di antara penguasa Jepang. Jadi ada yang namanya staf Gunsekan menuduh bahwa gerakan ini tuh lama-lama malah berubah jadi organisasi massa, bukannya yang tadinya bertujuan untuk mempropaganda rakyat Indonesia, tetapi malah menjadi organisasi massa. Jadinya terjadilah perpecahan internal di situ. Kemudian yang ketiga, itu dikarenakan gerakan 3 ini tuh kurang populer karena dipimpin oleh Mr. Syamsuddin. Nah, Mr. Syamsuddin tuh ternyata kurang terkenal di kalangan rakyat Indonesia, makanya akhirnya gerakan 3 itu pun bubar. Nah, akhirnya kita masuk ke poin yang ke-8, poin yang terakhir, yaitu merupakan kesimpulan dari pembahasan saya. Nah, jadi sebagai penutup, dapat disimpulkan bahwa gerakan 3 ini merupakan alat propaganda Jepang untuk mempertahankan kekuasaannya di Indonesia. Walaupun slogannya bagus juga, tetapi gagal juga. Karena gerakan ini gagal karena Jepang tuh kurang memperhatikan kepentingan rakyat Indonesia. Jadi dari sini kita bisa belajar bahwa janji manis tanpa adanya bukti nyata itu tuh bakal ketahuan juga. Nah, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan dan apa yang dapat saya jelaskan. Semoga ini sangat bermanfaat untuk kita semua. Mohon maaf apabila ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat menonton.